Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mau nanya ini tentang asuransi. Diketahui kan di dalam negara kita segala sesuatu sendi kehidupan kita tidak bisa berjalan lancar apabila kita tidak memiliki BPJS dan lain sebagainya. Dan menurut ilmu yang saya dapati bahwa asuransi sosial itu emang dasar pondasinya emang tidak diperkenankan karena ada unsur gharar dan ribanya. Saya juga pernah lihat sekali Kiai Haji Ma'ruf waktu sebelum jadi presiden dengan jelas itu dia bilang BPJS itu haram. Tapi setelah jadi presiden kenapa jadi halal gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai cendekiawan Muslim untuk solusinya gitu, selain tadi walaupun BPJS seperti asuransi sosial, tapi kan yang bisa menerima manfaat dari BPJS itu peserta kan, berarti peserta harus bayar. Kalau misalnya seperti jasara harja, kalau peserta tidak bayar, kalau kecelakaan dia tidak akan menerima manfaat dari pemerintah karena syaratnya kita bisa menerima fasilitas dari pemerintah kita harus bayar dulu kan, jadi uang ketemu uang lagi. Jadi nah, menurut pandangan Bapak sebagai cendekiawan solusi yang tepat apa nih gitu? Karena sekali wakil presiden kita aja saya jadi bingung gitu harus ngikut yang mana ini, karena saya rasa saya sebagai pengusaha emang saya merasa terbebani lah dengan BPJS ini karena transaksi nilai tambahan yang tidak ada timbal baliknya bagi saya, dan aktivitas perusahaan saya agak terhambat gitu, harus keluar lagi biaya BPJS ini gitu. Karyawannya berapa, Mas? Karyawannya hanya 2 orang. Oh, gitu. Masih ringan ya. Baik, segitu aja. Masya Terima kasih. Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ada sebagian pengusaha yang dia merasa sangat berat ketika dia punya karyawan yang sampai ratusan, ya, karena semuanya harus nanggung premi BPJS-nya, dan sempat ada bersih tegang antara dia dengan pihak BPJS. Apalagi ini lagi viral nih masalah ini ya. Makanya bahas ini agak sensitif ini. Khawatirnya nanti tidak dilaporkan, Pak ya. Cuman saya sudah menyampaikan disclaimer dari awal bahwasanya tema ini yang memilih panitia bukan saya. Ya. Tayyib. Jadi tentang BPJS kita akui masih ada khilaf di antara para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan penjelasan yang tadi Anda sampaikan dalam pertanyaan itu adalah pertimbangan para asatidzah yang melarang BPJS. Dan betul sekali, ini bukan hanya pendapat ustadz dari kalangan rakyat. Karena sebelumnya beberapa ulama yang tergabung di MUI menilai BPJS tidak syar'i. Rekamannya masih ada itu, Pak? Masih ada ya? Ya, pernyataan salah satu anggota MUI bahwasanya BPJS tidak syar'i sebelumnya. Masalah adanya perubahan ijtihad itu hal yang ma'ruf dimanapun, sehingga ulama kok berubah ijtihadnya, ya kita hargai berubah ijtihad. Latar belakangnya seperti apa kita tidak tahu, wallahu alam. Namun kita selalu husnudzon dengan para ulama yang melakukan perubahan ijtihad, sebab al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu itu tidak mengenal istilah jumud, mandek. Kita terus belajar, dan dari proses belajar itu kadang kita menjumpai hal yang baru sehingga memberikan pengaruh kepada perubahan pendapat. Bagian ini yang perlu kita sadari terkait adanya perubahan pendapat oleh sebagian tokoh di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semuanya, bahwa yang namanya asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini jelas lebih ringan kasusnya dibandingkan asuransi yang diselenggarakan oleh swasta. Lebih ringan kasusnya. Dalam arti begini, unsur komersilnya tidak sebesar yang terjadi pada lembaga swasta.
unsur semangat komersilnya. Sementara kalau misalnya ada kebijakan dari negara untuk semua kepengurusan administrasi ada syarat seperti ini. Bagi sebagian orang terasa berat, bagi yang lain sudahlah saya ikut saja. Itu pilihan dari masing-masing. Itu pilihan dari masing-masing. Sehingga ini tidak mempengaruhi di posisi hukum BPJS halal atau haram. Karena pemerintah misalnya kok mewajibkan itu, dan andaikan kita jatuh pada pilihan halal, kan berarti tidak ada masalah. Cuman apakah Anda mau bayar premi ataukah tidak? Sebab pada asalnya yang namanya asuransi itu pilihan, mau atau tidak. Nah, ketika pemerintah jadikan itu sebagai syarat, kamu kalau ngurus ini harus pakai BPJS. Dan Anda mengikuti pendapat BPJS halal, berarti secara syar'i boleh. Masalah Anda keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi. Secara syar'i boleh, tapi keberatan bayar premi itu pertimbangan pribadi. Paham di sini ya? Nah, yang kita bahas pertimbangan syar'inya, bukan pertimbangan pribadinya. Kalau pertimbangan pribadi dimasukkan ke situ, nanti jadinya terlalu subjektif untuk memandang hukum itu. Karena itu, jika sebagian rakyat merasa saya keberatan kalau bayar premi seperti ini, itu pertimbangan pribadi. Dan banyak orang yang merasa keberatan karena mungkin dia melihat benefit yang saya dapatkan nggak begitu besar misalnya. Banyak ketika kita mengajukan sakit, klaim nggak diterima oleh pihak rumah sakit. Karena mungkin rumah sakit tagihannya belum dibayar, sehingga dia keberatan untuk menerima BPJS. Sampai ada sebagian rumah sakit yang nggak menerima pasien BPJS. Nah, kita berharap semoga ada perbaikan yang lebih maksimal untuk sistem penanganan kesehatan di negara kita, sehingga nanti sinkronisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan sekali lagi kita bahas dari sisi hukumnya, bukan dari sisi kebijakan pemerintahnya. Begitu Pak? Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya yang BPJS tadi, itu yang kalau misalnya BPJS Mandiri itu yang nggak bayar tuh kena denda, itu hukumnya gimana ya? Kena denda. Jadi temenanan tuh ada yang harus bayar denda dulu ketika mau pindah kelas gitu. Mau pindah kelas bayar denda dulu? Ya karena nggak dibayar-bayar gitu berapa lama gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Baik. Syukran Ustadz, barakallahu fi. Jadi begini ya. Terkadang ada sebuah akad yang dinilai mubah. Ada sebuah akad yang dinilai mubah, tapi mengandung salah satu klausul yang bermasalah. Contohnya, listrik pasca bayar, pakai dulu, bayar belakangan. Ketika kita mengambil jasa penggunaan listrik, ini akadnya halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Jasa yang mubah. Lalu kita bayar rekening listrik setelah di penggunaan sekian hari, di akhir bulan atau setiap tanggal sekian. Kemudian di situ ada klausul, jika Anda telat bayar rekening listrik, maka kena denda 10%. Sudah? Di situ ada transaksi yang halal, tapi mengandung klausul yang bermasalah. Masalahnya di mana, Pak? Saya pakai barang Anda, nyewa atau jasa. Lalu saya berkewajiban untuk bayar anggaplah 100.000. Pada waktu saya berkewajiban bayar 100.000, berarti 100.000 itu statusnya sebagai apa? Utang. Statusnya sebagai utang. Kalau statusnya sebagai utang, lalu saya telat bayar, dikenakan denda, maka denda itu masuk manfaat dari transaksi utang. Dan itu termasuk riba. Dipahami sampai di sini? Baik. Hal yang sama juga pada kasus pembayaran pajak kendaraan. Terlepas dari hukum pajak ya. Anda telat bayar pajak, lalu kena denda. Sudah? Ketika Anda telat berarti terutang nilai sekian untuk Anda bayarkan. Pada waktu Anda telat kena denda, berarti di situ ada manfaat tambahan dari transaksi utang dan itu masuk kategori riba. Dipahami insyaallah? Nah, BPJS juga sama.
ketika orang itu telat bayar premi, lalu di situ ada dendanya, ya denda ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena denda di sini masuk dalam kategori manfaat dari transaksi utang. Wallahu a'lam.